Kembali lagi di Gunners Podcast bareng gue Jimet Gunner, ada Gunner Burger dan Marit Stats aka Marit Sanisha. Podcast juara Liga Inggris. Let's go. Tagline-nya gue suka. Semoga tagline-nya bisa kita pakai bermusim-musim ya. Insya Allah semusim ini akan kita pakai terus tagline-nya Pak ya. Kalau akhir musim kita bikin podcast, ini podcast double winner namanya. Oh iya, bisa jadi berubah ya. Insya Allah. Gue mah kalau ada yang baik-baik itu Amin aja. Manifesting itu namanya sebenarnya. Manifesting, Bukan betul. sombong. Orang banyak yang nangkep kalau itu tuh kayak gue lo sombong banget sih gitu, jumawa. Iya. Itu sebenarnya gue lagi manifest, guys. Betul. Berfirasat baik, berprasangka Berprasangka baik. Gitu. Tapi ngomongin soal yang baik-baik, gue tadi sebelum berangkat ke sini gue ulang-ulang tuh video ya. Jadi kan ketika Bournemouth lawan City main, jadi kan para pemain itu dia nobar kan? Yes. Nobar disoba. Jadi kita menang di Soba ya? Iya. Sebenarnya. Lu kayak soba. Iya udah masuk nih sekarang. Iya. Dan gue ngeliat, gue banget tuh ngeliat pas Krupi, bukan yang Krupi, yang pas mau full time, gue ngeliatin Kapie tuh kayak gak keruan. Iya. Gue ngeliat Calafiori gak bisa diem. Iya, kalau Fiori parah sih. Calafiori tuh ya kelihatan sih pecicilan asli emang kayak gitu. Iya. Tuh pas udah Pecah. Explode. Yang lucu banget pas lagi duar di pojokan kecil gue ngeliat mukanya Nicolas Dover. Udah dikasih over, tapi lu gak liat di ujung ada yang berdiri di tembok. yang brengsek tuh Ben White tau. Ben White tuh orang lagi pada, dia tuh muang campaign. Udah nggak, soalnya dia lagi nggak bisa latihan ya, minum aja lah. Iya, tapi kayak mukanya tuh kayak bener-bener fokus ke campaign Iya. Kayak dia tuh nggak peduli Karena dia juga nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi tadi di di session sebelumnya itu ada satu hal yang gue lupa mau nanya ke lu berdua. Oke, siap. Jawabnya masing-masing ya. Oke. Tapi cepet. Cepet. Video Wenger mengudara ngucapin congrats. Reaksi lo? Gue nangis. Legend. Gue nangis. Itu nangis gue terlama kayaknya gara-gara video itu deh. Gue terharu banget. Karena kayak- Lu bayangin perjuangannya Wenger ngebangun Emirates. Gila banget sih. Tapi gue lebih ke lu diucapin sama Wenger. Gila banget. The fact that lu diucapin sama Wenger. Menurut lu pas take Wenger keluar air mata nggak? Nggak mungkin. Nggak tahu sih. Nggak mungkin nggak ya? Gue nggak tahu ya, tapi Kayak Lu- proud papa aja rasanya. Wenger itu orang yang tepat untuk ngucapin itu. Betul. Itu harus jadi orang pertama yang ngucapin. Betul. Gue setuju. Betul banget menurut lu. Selain menurut gue kayak Titi. Titi, Enggak, ya Patrick. Invisible Squad Iya. boleh lah. Enggak, bukan harus Wenger dulu. Gue jujur aja ya, gue tuh ngefans Arsenal karena pemain. Tapi gue tidak meninggalkan Arsenal di that age Ya. karena Ya. Wenger. Iya, Iya. setuju. Karena Wenger. Emery hampir lu tinggalin dong berarti. Oh, gue Gimana ya? Itu yang tadi gue bilang. Liumberg. Liumberg anjir. Gue nggak bilang ya. Gue nggak bilang ya. Iya. Ide tuh pas zaman Emery memang, mohon maaf ya. Jujur, gue nontonnya agak skip nih. Sama. Jadi nggak, kalau memang lagi ada urusan ya udah, gue tidak terlalu memprioritaskan. Jadi mungkin waktu itu, jadi bagusnya waktu itu kan gue belum nikah ya. Jadi gue bisa jalan sama pacar gue waktu itu Iya. tanpa ada harus Harus mikirin, aduh ada bola nih. Iya. Tapi sekarang pas sudah nikah dia, aduh ada bola nih. Ya anjir gitu. Jadi itu emang kayak salah satu momen yang bener-bener kayak bikin hati lu tuh jatuh gitu ya, ngeliat Wenger ngomong kayak, aduh gue nginget aja masih parah sih kayak Iya. Gua masih nggak dia bilang kayak duit kayak apa ya, kayak maksimalin deh ini Iya. nih gitu loh. Iya. Karena dia pernah tahu rasanya nih gitu. Jadi kayak damn. Oke, kembali lagi. Kembali lagi. Tapi ya itu, kita ngomongin Wenger. Kalau ngomongin Wenger itu tuh udah pasti kayak dia tuh sangat bisa men-touch banyak pemain. Iya. Dan apa ya? Dan gua rasa Arteta juga ada kayak gitu. Jadi tuh banyak pemain yang istilah tuh rela mati dalam tanda kutip demi Arteta. Gua Gitu. setuju. Iya. Ya lu lihat aja lah kemarin kayak Odegaard waktu lawan Burnley, dia tuh sebenarnya udah nggak kuat lututnya. Iya. Tapi dia paksain lari. To live and die on the pitch. Iya. Gua kalau dia jatuh gue bisa nangis tuh. Iya. Karena maksudnya kan Odegaard suka gitu kan, suka lututnya suka nggak kuat kan. Karena Iya. ketika main 60 menit terus dia duduk minta diganti kan. Iya. Mungkin itu memang sudah direncanakan ya. Tapi poinnya adalah dia tuh main dengan kondisi lutut yang belum sembuh benar. Iya. Dan ketika lawan Burnley tuh dia udah kelihatan banget di akhir itu dia larinya nyeret. Iya. Lu kayak liat, wah.
Jadi tuh kalau gue tuh kalau ngelihat apa ya, ini nih kita ada momen juara, terus Arsenal nge-publish karikatur dari masing-masing momen. Yes. Wah, gue kena sih, gue tuh. Yeah. I love everyone, man. Maksudnya kayak lu, gue Bener-bener is full of love, guys. Yes. iya, love watch gue. Tapi tadi ngomongin karikatur ya, kita udah ngeliat semua foto-foto pemainnya itu sebenarnya dibuat sama salah satu artis ya, kebetulan. Bisa kan? Ada Instagramnya nanti. Sebut dah Pak, biar gue nggak nyari. Gue lupa namanya, tapi gue visit profile. Udah, itu gue cari. Nah, gue mungkin pengen nanya langsung direct aja itu kan. Ini adalah season pertama ketika kita ada kurang lebih ada 8 pemain yang kita baru beli ya. Baru beli gitu, dan ada kurang lebih 4 orang yang dari akademi ya. Kayak Max Doman, Swiss Carey sebenarnya dari tahun lalu sih, tapi oke lah nggak apa-apa. Ya Ethan meskipun dia harus udah pindah ke loan dulu ya. loan dulu, sama Marlon Salmon gitu ya. Itu kan ada banyak nih ya. Nah, mungkin bisa nggak sih kalian ceritain ke gue 2 pemain ya yang menurut kalian berkesan. Tapi sebenarnya berkesan ini bukan artinya harus terbaik, mungkin top scorer. Point of view-nya bebas lah. Iya, point of view-nya bebas ya. Oke. Ketika kalau lu ditanyain tentang season ini, tentang kayak winning season, kira-kira siapa orang pertama yang lo keinget? Satu-satu ya. Boleh. Ini dari akademi nih? Enggak. Semua. Oh, Ada the whole Arsenal team. whole team. Squad. Surprisingly karena dia ada di momen krusial di akhir momen, kalau gue ya, awalnya gue tidak mengerti pemain ini. Tapi in the end gue harus admit Eze sih salah satunya. Oke. Karena dia begitu orang-orang kelihatannya di waktu-waktu akhir-akhir ini kan kita kan parno kayak kita ngedrop segala macam. Iya. Dia yang kita butuhkan karena dia di belakang baru panas. Gue setuju. Jadi gue ngeliatnya kayak yang tadinya gue apa sih nih pemain? Gue nggak ngerti sama nih pemain gitu tau. Oh oke. Gue udah tahu sekarang gue gimana. Eze sih. Eze. Satu lagi? Akhirnya. Apalagi Eze tuh ya. Eze itu kalau misalnya Eze tuh main tidak seperti pemain kita yang lain. Maksudnya posisi 10 apa Arsenal player? Bukan sebagai posisi, tapi Individual sebagai cara bermain dan Iya. perannya dia. Dia tuh kayak apa ya? Di antara yang lain si di jazz dia si di metal sendiri nih. Kayak belang gitu. Belang persis. Belang, tapi gue sih ngebayangin Tapi kayak, fitness system. Iya. iya, misalnya nih kayak apa ya? Kayak kucing gitu. Kayak kucing putih terus ada belang Tosca, kan bagus ya? Tapi belang. Kayak kucing tricolor tapi kecil gitu keluarnya. Eze tuh kayak kalau gue ngeliatnya kayak let's say pemain A kalau ngoper bola kakinya gitu, bolanya kelihatan speednya segitu gitu. Kalau Eze tuh kayak cuman gitu tapi speednya kayak bisa gitu. Aneh jadi permainannya gitu loh. Yang pertama Eze, yang kedua gue bingung untuk milih antara Odegaard sama Merino karena begitu mereka nggak ada, kerasa kehilangannya parah banget. Oke. Jadi gue antara dua itulah. Tapi berarti kesimpulan lo itu Eze itu karena give a different color. Tapi kalau antara Merino sama Odegaard itu because of their absence itu berbekas. The one that got away gitu loh rasanya. Anjay. Geroban. Tapi kayak gue di podcast atau di konten di berbagai kesempatan gue tuh sering ngomong, lu tuh baru akan sadar value-nya seseorang ketika orang itu absen. You don't know what you got until it's gone. Ya, gue setuju. Gue kalau ngelihat Odegaard ya, ini kok gue kalau mau nanggapin soal Odegaard itu kalau misalnya lu nggak ada, lu bakal nyari, tapi kalau ada, lu pasti punya komplain. Iya. Gue setuju. Kenapa lu punya komplain? Gue setuju. Kenapa lu punya komplain? Karena kita nggak bisa menyerang smoothly all the time. Maksudnya wajar kan? Maksudnya kan lawannya ngelawan. Dan ketika Odegaard playmaking, dia misalnya playmaking 10 kali, kan tidak 10-10-nya sukses. Mungkin ada 3 atau 4 yang gagal. Orang itu menyoroti 3 dan 4 yang gagal. Iya. Yang namanya lupa nih. Tapi ketika Odegaard nggak ada tuh 10 itu tuh nggak ada. Jadi itu yang gue suka karena dia memang benar-benar memegang kunci. Jadi semua orang dari belakang, lini tengah dan lini depan, kalau ada situasi apa bisa nyari Odegaard gitu. Itu yang gue apresiasi dari Odegaard. Gue ngerasa kayak the only midfield maestro yang kita punya di mata gue itu memang Odegaard. Iya. Dan sebenarnya kita bilang dia opernya delay gitu atau salah mengambil keputusan atau misalnya nggak cepet ngoper gitu. Itu ada benernya.
ada benarnya. Tapi gue bilang tadi gitu, karena dia banyak banget megang bolanya. Consideration-nya tinggi banget pasti. Banyak banget pegang bolanya dan ketika dia dibutuhkan untuk ngasih umpan yang terupas itu, Iya, masih ada. ya bisa gitu, bukan berarti dia nggak bisa, cuman memang sayangnya unfortunately seperti halnya semua pekerjaan di dunia ini Iya, iya. nggak ada yang bisa melakukan semuanya 100% dengan smooth, even termasuk Iya. Bruno Fernandes. Iya. Pasti ada salah passing. Iya, gitu. betul. Ngerti. Tapi memang Odegaard tuh sangat disorot karena dia banyak. Kemarin itu emang kayak gue sadari itu karena tiba-tiba bola-bola Odegaard yang terupas ngelewatin 2-3 pemain tuh keluar lagi, jadi kayak Iya. damn, this is what we need gitu. Dan dia lebih punya confidence di mungkin sebenarnya apa ya, kayak penalty box ya. Iya. Karena dia dulu tuh kan sering banget Ozone ya. dibilang. Iya, ozone ya. Iya. Dia sering banget kan direct shot sendiri. Iya. sayang sih. Di angle itu lagi. angle itu selalu sama. Itu tuh sudut itu tuh. Iya, gue sama-sama. itu intelligence Betul, sih. betul, betul. Tapi sayang sih dia cedera lutut, jadi gue rasa power dari shootingnya itu tuh Berkurang Betul, lah. menurun ya. Tapi kemarin juga yang menjadi awal gol Havertz dari corner itu karena Odegaard nge-shoot. Kalau Iya. nggak ada itu nggak ada cornernya. Nggak ada corner, bener. Kalau dua pemain gue ada mungkin kayak kelihatannya apa ya, template ya, tapi gue ngerasa masih Saka dulu yang pertama ya. Dia menit bermainnya 2225. Gila ya. Premier League single ya. Dan ini rekor Premier League doang ya. 2000 fucking minutes. Yes. Gila. Dengan 7 gol ya, menurut gue ini tuh bener-bener season dimana Saka bener-bener dikritik ya. Bener-bener dikritik abis-abisan. Bukan cuman dari media yang ngegoreng Saka lebih baik dari Prime Messi lah ya, dengan Siapa sih itu yang ngomong? dengan bilang Saka setelah dia tunangan ya, dia ada penurunan kayak performance lah. banyak Kemu- spekulasi. banyak Banyak banget yang kayak spekulasi. bilang Starboy itu cuma belaka, sematan belaka. Tapi menurut gue yang bikin beda dari Saka itu di musim ini adalah dia tuh ada satu momen ya, kalau menurut gue bukan cuma ada di UCL Nights, tapi menurut gue di game-game krusial dia tuh tahu yang kayak I had to make this move. Karena waktu itu pernah ada ketika kayak di bulan, seinget gue di bulan Februari ketika kita main, Saka tuh kelihatan banget trying so hard ya. Kalau kita ngomongin bukan pas maruk, Iya. tapi ini trying so hard untuk gak maruk Iya. dan mencoba Memberikan apa yang kita ya. mau deh, gitu. Iya, dengan convert. Ya tapi trying so hardnya itu gue tahu itu usaha, bukan kayak apaan sih lu Iya, ngapain sih gitu. iya. Tapi in the end ya gol dia lah yang di UCL yang menurut gue this is life changing untuk some of people. Iya. Dan untuk seorang 24 tahun ya, menurut gue Damn, dia masih 24 ya, Chay. iya, dia mikul pressure seberat itu dengan kondisi dia itu cuma punya backup menerima 2K, itu pun kalau dia nggak diganti. Iya. Setuju gue. Siapa lagi yang mau main di situ? Iya, dengan kondisi orang udah tahu semuanya itu akan bergulir dari kanan. Iya. Betapa pressure-nya semua pemain, semua klub itu dipasang caranya tuh untuk ngeblok Saka di kanan. Iya. Bukan cuma 2 sama 3 orang jadi. Tiga. Sekarang bukan double team guys, triple team. Triple team. Ya, jadi menurut gue Saka masih menjadi honorable mention gue. Iya, Sama gue yang setuju kedua, lagi. Tapi Saka Apa? ya, Saka itu sama kayak Odegaard. Kalau nggak ada, itu juga lu apa ya? Kalau ada lu Ya. komplain, kalau nggak ada, ya Lu nyariin. Lu butuh Ya. sebenarnya, itu tuh sama. Jadi sampai saat ini ketika kita udah beli 8 pemain first team, gue tetap ngerasa ya pemegang kunciannya itu tetap Saka dan Odegaard, walaupun mungkin cara mainnya akan dimodif-modif ya. Iya, iya. Nggak selalu sama Iya, iya, gitu. Tapi iya. yang mereka yang menguci, gue tuh Arsenal tuh sering jadi bukan sering ya, maksudnya adalah jadi bahan obrolan ketika serangan itu semua dialirkan lewat sayap kanan gitu. yes. Mungkin kalau kita ngeliat dari kacamata, kok nggak imbang sih dengan kirinya gitu? Kok kanan sentris banget Iya, gitu? iya. Ada kesan kayak gitu. Iya. Dan jadi Kanan kritik. sentris. Itu mungkin dalam satu sisi ada benernya, tapi ya justru gue melihatnya dari sudut pandang ya kalau lu punya pemain yang paling jago, wajar nggak sih lu Iya. oper Iya. terus? Gue lebih ngeliatnya ke situ. Hmm. Dan kemudian Saka itu apa ya, dia tuh memang masih menjadi pemain yang paling efektif untuk menciptakan peluang gitu. Gue setuju. Jadi nggak bisa dengan gocekannya dia, Ya. atau dia tuh juga sekarang sudah makin rajin untuk bergerak ke tengah. Kadang-kadang Iya. ngisi posisinya nomor 8, Iya, kadang-kadang iya. ngisi posisi striker. Bahkan sekali sempat Saka main jadi nomor 10 tuh kapan ya? Waktu lawan Waktu lawan Wolves. Wolves deh. Wolves. Iya.
Wolves ya, itu kita yang dua kita sama. Iya. expect dia ditaruh di situ. Tapi emang Tapi dia golin. menurut gue Saka apa ya, itu gue bilang ya, kalau ada pemain yang apa ya, kayak gue tuh ada pemikiran kalau Saka punya excitement yang sama ya, the bounce back yang sama, gue yakin kayaknya orang ini mungkin bisa aja lu retire di Arsenal kayaknya deh. Iya. Karena kayak he actually grew up gitu ya. Iya. Dan selain dari Saka, menurut gue ada satu pemain yang lu nggak sangka. Kalau setahu gue sih, tadi sih gue liat cuma angkanya, tapi kalau menurut gue angkanya Nabi Adam banget. Alias? Minutes play ya, alias besar banget ya, alias 3.000. Wah, siapa? 3.009 menit 3.009 Premier League Itu only. dibagi, Premier League only. dibagi 90 Iya. berapa ya? Berapa kali ya berarti? 3.099 Premier League only. Declan Rice. Oh iya lah, Declan Rice. Tapi kalau sampai 3.000 sih Lu gak expect? kaget nggak kaget tapi kaget, ngerti gak, Cak? Iya. Tapi memang 3.000. Declan Rice lu mau digantiin sama siapa? Karena banyak juga sih yang selentingan kayak, kok Declan Rice gak pada dirotasi? Ya mohon maaf, lu merotasi Declan Rice tuh sama siapa? Iya. Iya, Tapi- siapa yang bisa nimbangin? Tapi sebenarnya menurut gue ketika 2023 dia masuk ya, ini kita ngomongin significantly Declan Rice itu Apa yang dia bring gitu? iya. Karena kan gini, ketika ada orang punya record breaking, Yes. ya English grown, ya terus kemudian lu main di tim sesama tim EPL ya, lu beli dengan harga 105 juta ya waktu itu. That's expensive. That's very expensive for 2023. Iya. Ketika dan gue tuh waktu itu kayak gue jujur 2023 Declan Rice gue cuma kayak katanya bagus. Oh ya udah Ya, oke. that's it gitu. Tapi Iya. kan I had to learn why does Iya, this iya. value bener-bener se-Nabi Adam ini gitu ya. Ternyata tuh yang kita dapetin sekarang itu adalah posisi yang menurut gue kalau lu definisiin lu nggak punya nomornya. Declan Rice tuh gak ada nomornya menurut gue. Iya. Gue sebenarnya ada definisinya, Cak. Nah, ini nih Apa? gue juga kepikiran dari semalam. Declan Rice itu adalah kayak di kepala gue deh. Iya. Dia nomor 7 tapi main di tengah. Maksud gue bukan kayak gimana ya, maksudnya as a number tuh dia emang karena nggak kan tengah nih 10, 8, 6. Ya dia 7 aja tapi di tengah, ngerti gak lo? Tapi kan Gimana ya gue nggak ini ya? Tapi gini, Luis Enrique, ini kita balik ke Luis Enrique. Dia pernah diwawancara, dia pernah bilang kalau dia punya visi untuk para pemainnya itu tidak terikat dengan posisi. Jadi Yeah. dia mengambil contoh adalah Nuno Mendes. Free roam gitu. Nuno Mendes itu dia sebagai full back dan Full back, winger, iya, dia iya, bisa menguasai sayap. Dia juga tahu kapan masuk ke tengah, dan Iya. dia juga Iya. punya awareness untuk nge-shoot seperti Iya, like iya. a striker. Iya. Dia Luis Enrique dia punya visi untuk kalau bisa semua pemain gua kayak Nuno Mendes itu baik tuh. Itu lebih good ya. Itu idealnya dia. Hmm. Sama Arteta juga pernah mengutarakan sentimen yang mirip-mirip lah. Tapi gua lupa ke siapa. Tapi dia adalah ya sekarang gua pengen pemain gua tuh punya punya awareness dan punya apa namanya? Dan punya kesadaran, punya sama warna kesadaran. Iya. Intinya tuh gimana caranya dia tidak terikat posisi, Iya. tapi dia secara trait, secara role itu tuh kepake di mana-mana seperti Oke. yang Enrique bilang tentang Nuno Mendes. Oke. Nah, pemain yang menurut gua sangat emulating the description itu Declan Rice. Iya. Karena lu taruh di defensive Iya. midfielder, ditaruh di left IMF. central midfielder, Central. Right back. lu taruh di Right right back back. itu sebenarnya dia cara main secara main itu sama lah, dia mendengarkan fisik lah, dia mendengarkan stamina dan lari. Iya. ball Dia carry- seneng banget ngajak lari orang nih. ball Iya. carrying-nya juga jalan tapi di posisi yang berbeda-beda. Nah, Iya. itu kalau Iya. itu menurut Cuman kan gua. kalau orang biasanya suka suka klise ya ngomong versatile player ya. Kalau Yeah. menurut gue, this is the correct versatile guys. Kalau misalkan kita ngomongin, kalau menurut gue tuh sebenarnya Declan itu kayak tradisional 8, tapi nggak 8 karena Iya. beberapa game terakhir kan Enam. dipekel mundur ke Iya. 6 kan. Bahkan kayak sempat di right back juga, tapi yang satu khas menurut gue yang gue yakin kalau gue jadi pemain bola, terus gue ada di liga paling kompetitif, gue pengen jadi kayak dia. Kenapa? Karena kalau ini gue nggak pakai rekor ya, gue nggak pakai data. Declan Rice itu aerial duelnya mampus bagus banget. Emang. Dia ketika ada long ball, kalau Iya. kayak yang main-main long ball tuh kayak MU, kayak Chelsea waktu main sama kita mencoba untuk main long ball sama kita. Kira dia aerial duel itu won-nya dan akhirnya
recovery ball-nya ada di kita. Interception-nya gacor banget jadi. Recovery ball yang ada di kita itu mostly dapatnya dari Declan Rice. Itu khas banget tapi Itu khas banget ya. Recovery-nya tuh kayak 3 langkah gitu. Tap, gedak gitu. Nah, dia tuh tap, letak. sangat-sangat membuat skema Arteta yang banyak main lebih ke, kalau sekarang ke season itu kan lebih banyak mainnya ke space ya, bukan kayak ke full possession ya. Jadi ketika itu dia bisa menangin space-nya. Kemudian setelah itu menurut gue versatile player yang dimaksud sama Declan Rice itu, you can act as a soldier and also can act like a lieutenant. Kayak lu beneran bisa jadi person All role jadinya. All role ketika dibutuhkan seseorang yang harus do the captaincy, lu bisa. Yeah. Dan lu tahu meskipun cara dia untuk ngobrol atau dia communicate atau kayak dia delegate itu ya dengan misalnya dengan wasit, dengan tim itu masih agak jauh daripada Odegaard. Iya. Tapi you know exactly his presence ketika dia pakai band. And he's going that way gitu loh. Iya, dan gue 100% yakin iris kuping gue one day dia bakal jadi captain. Pasti itu, Cok. Gue yakin dia bakal jadi Gua captain. yakin Kalau juga. misalkan kemarin gue sempat bilang kayak Merino bakal jadi captain deh, cepet. Iya. Ya, tapi kalau menurut gue Declan Rice is gonna be sooner. Dan yang terakhir menurut gue bukan cuman we exactly know that we pay the correct price untuk dia, tapi Half price bahkan. Tapi menurut gue dari ketika kedatangannya dia di Arsenal, Declan Rice make such a big difference dan dia itu menurut gue pas banget untuk bisa present core value-nya Arsenal. Ya kalau orang bilang ada orang yang kayak, okay, I just came into the club for the money, I just came in for the club to play the ball, tapi gue tahu nih orang punya visi yang sama, gitu. Jadi buat gue itu akan ngebekas karena kalau kita punya visi yang sama, they know the objective. Matching abis deh pokoknya. Lu tahu, lu pasti akan clear apa objektif lu ke depannya dan gue yakin itu bakal bisa dibawa sama Declan Rice menurut gue di season ini. Gitu. Dia akan jadi pemain yang panjang di kita lah ya. Iya, gue setuju itu sih. Oke, gue juga punya, tapi sebenarnya ini ya, gue akan clear out dulu pemain yang obvious dalam artian ya semua orang juga suka gitu, yaitu David Raya, Saliba, itu nggak gue hitung lah gitu. Gue akan mencoba. Gabi ya. Iya, gue akan mencoba untuk ngebahas yang memang agak underground lah. Honorable mention lah. Iya. Underground loh. Yang pertama itu Gyökeres. Ini apa nih? Ya, Mas sama kayak versinya Rizky nih. Yang pertama itu Gyökeres sebagai pemain yang pengen gue kasih special shout out karena di awal gue tidak suka profilnya. Dalam artian gini. Sama. Lo itu kalau cara mainnya tuh sangat simplistik gitu. Dalam simplistik itu tradisional gitu. maksudnya dia cara untuk mencetak golnya memang itu aja, tapi efektif gitu. Iya. Dan sedangkan kan gue ngerasa sepak bola sekarang ini kalau dibandingkan dengan kayak Havertz yang memang punya inovasi lah, toolbox-nya lebih banyak. Iya benar. Ini apakah bisa works gitu? Dan gue mikir Gyökeres ini bukan kalau kartu ya, kalau kartu remi ya, bukan kartu as, tapi kartu joker. Kartu joker itu dalam artian ya emang kayak chaotic itu. Wild card jatuh ya. Lo bisa menjadi pemain yang baik, yang bisa menghasilkan atau menjadi beban. Makanya kita lihat pedang bermata dua. Sepanjang musim, ini kita kalau flashback lagi sepanjang musim, ingat-ingat lagi penilaian terhadap Gyökeres itu seperti apa, baik dari media, dari pandit ataupun dari fans. Pasti ada momen di mana kita banggain banget, tapi ada juga momen di mana jelek banget nih orang. Ini sampis banget gitu. Dan itu tuh sesuatu yang memang sudah gue expect dari sebelum dia resmi datang gitu. Jadi kayak itulah kenapa gue kayak nggak terlalu srek nih kok, kayak banyak tanda bintangnya gitu ya kalau di list. Tapi anyway, karena dia udah join, gue akan ya pasti support lah gitu, dan dan mencoba menjustifikasi di mana kenapa Arteta bisa suka, dan jawabannya sebenarnya simple sih setelah gue lihat di 5 pertandingan terakhir. Gyökeres tuh ini banget gue bilangnya Spartan banget. Spartan banget dan kayak dia tahu limitasinya dia dan dia mencoba untuk melakukan apa yang dia bisa gitu. Iya, semaksimal mungkin. Sebenarnya kalau Gyökeres tuh gimana ya, kalau kita bilang bukan cuma kita dong ya kritik dari fans Arsenal, karena menurut gue dari tim-tim lain dengan banyaknya kedatangan new striker, dan kalau gue pribadi ya mungkin sebagai fans Arsenal
kita kedatangan bener-bener punya pure striker tuh kayak wow, akhirnya finally setelah Our beberapa tahun number kita 9 diejek ya, kita finishernya bapuk apa segala macam, akhirnya kita punya Gyökeres gitu. Yeah. Tapi memang kalau kalian sempat lihat beberapa reels gue dan juga kayak ya apa yang gue sempat sampein gitu ya, gue tuh gak suka banget awalnya sama touch-nya. Bener-bener jelek banget menurut gue dengan kondisi Liga Premier di Inggris itu cara main Arsenal yang bener-bener ketika di final third I don't care, you have to finish it gitu kan. Sementara kita udah besar dengan winger ya dari Angri, dari Walcott ya dari semuanya tuh udah pure dari wing gitu ya. Ketika kita nggak biasa dan ketika kita selalu bercanda, Gyökeres sebenarnya ngobrol nggak sih sama yang lain? Iya. Banget ngobrol kayak gitu ya. Selek ya mereka, Iya, apa ada selek ya. narasi mereka dia selek gitu. Sampai banyak juga yang komen dari proporsional badannya dia. Iya, Menurut iya. mereka tuh tebek banget, berat banget sehingga uneasy lah to move. Tapi menurut gue ada momen Gyökeres yang kayak gut realization. Gue tahu apa yang harus gue lakuin pada tim ini sekarang. Jadi yang dia lakuin jauh lebih banyak, kalau orang bilang klise lah kayak ya dia cuma ngiket, ngiket backnya doang apa segala macam. Tapi menurut gue kalau lu sadar emang bener. Ya emang bener karena selama ini kalau lu mainnya dari kanan, dari wing, ya itu pasti mereka kan cuma ngiket wing doang. Wing kita udah ada, kita beneran punya true nine, ya dipakai gitu. Kalaupun emang itu harus finisher di second line, kenapa? Karena kita ada Eze, kita ada Odegaard gitu loh. Dan kita ada Merino sebelumnya. Jadi menurut gue kritik-kritik yang kemarin dilantarin sama Gyökeres, menurut gue gak nyesel untuk keluarin itu karena menurut gue touch-nya dia dengan kita punya ekspektasi setinggi itu ya, dia berubah. Dia tahu itu mainnya bukan pakai touch. Dia tahu itu mainnya bukan pakai touch. Jadi ketika sudden realization itu menurut gue sangat appreciate banget sih. Dan gue itu adalah orang yang cukup keras waktu itu kritik dia. Dan gue sempat ngeliat kayak tiba-tiba oke, secara touch dia jelek, tapi once he get it, ball keepingnya lumayan. Terus abis itu maksudnya dia kayak increasing lah. Terus ternyata yang gue paling gak sangka-sangka, lu pada nyadar gak? Operan dia tuh bagus banget. Iya, itu underrated. Short pass-nya bener-bener underrated as fuck. Gue siapa waktu itu ada yang Gyökeres ada di kiri. Dia short pass, gue lupa banget. Pokoknya ada satu Ke gol. belakang gitu ya? Enggak ke depan, tapi dia tuh di kiri. Dia kayak seret gitu. Gue lupa dia siapa. Ya itu. Ada. Trossard deh kayak. Iya. Passing dia tuh bener-bener, bahkan yang bukan jadi assist ya, Cak, untuk kayak dia keeping habis itu yang penting nggak hilang possession gitu. Ya, passing dia tuh gila-gila banget. Dia latihan banget soal latihan banget soal itu. Yakin gue. Itu improvement dari latihan. Improvement banget sih. Siapa? Gyökeres. Operannya tuh bener-bener kayak yang penting possession jangan hilang nih gitu kan. Dia harus nge-keep atau dia harus pass ke temennya gitu. Passingnya bagus banget, Cak. Gue sampai kayak wow, oh ini gitu loh. Gue ngeliat itu. Dan realization gue yang kira gue simpulkan, Gyökeres ini pemainnya yang pintar, yang bukan pemain bodoh, bukan pemain yang cuma ngandelin insting doang. Bukan modal tampang doang. Ya, Karena apa ya? Karena ya mungkin gue agak telat nyadar ya, tapi ketika Gyökeres lawan Fulham itu tuh yang ketika dia cetak 2 gol, itu tuh gue merasa ini udah mulai main seperti strikernya Arsenal nih. Karena gini, gue juga punya komplain yang mungkin cukup fundamental ya. Gyökeres itu dia tidak bisa pas gitu dapat timing untuk berada di posisi bagus untuk menerima operan. Alasannya adalah karena dia nungguin bolanya dilepas dulu baru dia lari. Sedangkan kalau itu dilakukan back Premier League itu udah makin kencang. Center back pada bisa lari. Iya, jadi pasti akan ketinggalan momentum. Itu musuhnya Gyökeres tuh tipe-tipe Van de Ven gitu ya berarti ya? Iya. Banget tuh. Tapi ketika ngelawan Fulham, dia tuh kelihatan lah, makanya Saka tuh ada assist ke dia. Itu kedua kali ya. Yang pertama lawan Inter. Anyway, dia tuh ketika bolanya belum dikirim, Gyökeres itu sudah berlari untuk mencari posisi, makanya dia bisa dapat tap in gitu. Mostly dia finisher tap in semua loh, kebanyakan. Iya, tapi either dari kepala, dari tapi yang menurut gue yang kelihatannya dia udah padu itu ya pas Fulham itu. Kalau lain mungkin ada yang berkecak. Fulham itu yang dia rate 57 tapi mainnya gestrek ya? Itu mah Atletico. Oh, Atletico ya. Itu peak momen dia lo menurut gue. Iya, itu rate kecil mainnya gila. Itu yang gue bilang Spartan ini tuh gitu. Terus yang gol kedua juga sama dia mencari posisi untuk nyundul bola dari Trossard. Itu menurut gue movementnya juga improve. Jadi makanya gue tuh seneng, gue udah 27 tahun ya. Tapi dia masih bisa menunjukkan improvement. Anjir, seumuran gue. Iya.
menunjukkan improvement yang Dia udah IPL guys. IPL, guys. menunjukkan improvement yang dalam level fundamental gitu loh. Iya. Bukan yang kayak kadang-kadang kan kita ada apa kok kalau pemain udah di usia matang, ini gua udah nggak bisa diapa-apain. Iya, ini mentoknya segini nih gitu kan. GOKS walaupun mungkin bukan hal yang besar banget, tapi dia bisa mengembangkan diri. Makanya gua sangat pengen menggunakan kesempatan ini untuk mengapresiasi GOKS. Let's go. Jadi ini kan udah ada banyak game ya. Kita sekarang udah di game week 37, tapi ini untuk IPL doang. Kalau total sekarang kurang lebih harusnya 52 harusnya. 52 atau 53 ya. Banyak banget ya. Banyak banget ya guys. Bareng sama Clean sheet kita aja sama kayak gameplay-nya sebelah. Yang juara 3 ya. Iya. Nah, ini mungkin bahas ini ya, game yang apa, memorable ya. Mungkin dari Mas Rizky dulu deh. Sebutin game yang menurut lo masih either terbaik, yang pasti ingat ya, mark the moment lah. Kalau gua waktu Arsenal ketemu City 1-1 di Emirates, ada 2 alasan. Yang pertama itu alasannya karena di babak kedua terutama ya, kita bisa ngedorong timnya Pep untuk parkir bis. Ya, itu parkir bis parah 5 kan? Haaland 5 back kan? Haaland lu taruh di depan kotak penalti loh. Yes. Iya, gila sih itu. Nggak ditaruh di depan buat counter. Itu, I remember. Itu membuktikan apa? Itu sih bukan di press sih, di laminating tuh. Nah, Serak setuju. gitu anjir. Dan itu juga kalau nggak salah pertama kali Saka dan Eze main bareng dan Oh iya benar-benar, Iya, itu first it game. works gitu ya. dan memang cair gitu. Iya, Jadi iya, kayak iya, gua iya, ngerasa iya. ini sebenarnya walaupun kita nggak menang ya, tapi ini pertandingan yang menjadi learning curve lah. Iya. Mereka tuh kelihatan udah kayak teman lama gitu. Oh enggak, emang teman lama ya. Itu alasan yang pertama. Oke. Alasan yang kedua adalah sampai saat ini Martinelli ini kita tag masih ada 1 game lagi ya. Iya. Tapi sampai saat ini di tag Martinelli itu golnya baru 1 di Premier League. Oh my god. Dan satu-satunya gol di Premier League itu adalah gol melawan si City yang City. dia nge-chip Donnarumma. Over the top of Donnarumma. Dan lu Gitu kan tau- komentator. Main apa? Over the top of Donnarumma. Nggak jadi menang, Dutch. Tapi Ya. lu tau nggak di itu kan gol satu-satunya Martinelli. Tapi kalau satu gol Martinelli yang semata wayang itu nggak ada, City itu bakal punya tambahan 3 poin. 2 poin. Oh, 2 ya? Oh iya benar 2 poin. Sorry. Iya bakal Iya kan bakal 1 dia 2 poin. dan kita ngurang 2 poin. Jadi di pekan ini kemungkinan kita ada di posisi yang Sama. di ujung tanduk. Di Bener ujung dong, tanduk. di ujung Sama tanduk. kayak season lalu. Iya. Iya dong. Iya. Jadi gue kok aja nih orang golnya 1, Martinelli ini orang golnya 1 di Premier League. Tapi defining. Tapi golnya kok bisa sekrusial itu. Iya, gitu. iya. Makanya kalau gue ngelihat lagi, aduh pertandingan apa ya? Ini sih nih. Ini Nice. mana gol juga bagus kan? Maksudnya Iya. gol umpannya juga tidak biasa. Komentatornya Iya. sangat khas. Gue masih kayak Iya, gitu. Itu iya. terbaik anjir. itu Iya, iya. kalau dari gue. Ya. Kalau gue mungkin nanti kan kalian lihat juga, tapi jujur masih kebayang banget sama game Everton sih. Ya sebenarnya menurut gue thank you to Everton guys, kalau nggak ada kalian. David ya. Moyes, let's go. Oh, David Moyes. Jordan Pickford, let's go. Ya di game Everton itu kondisinya kita tuh gapnya 9 ya sebenarnya. Waktu itu Yeah. kita masih cukup pede karena itu Pede. mainnya di 15 Maret ya, itu game week 30 ya. Itu belum ada catastrophic April ya bahasanya. Iya, betul. Maret masih cengenges Iya. begitu ya. Karena kan kita ada periode-periode di Arsenal ini yang kebetulan di season ini yang cukup krusial ya. Contohnya Oktober November yang ketika bukan cuma undefeated tapi benar-benar pernah yang main game satu minggu dalam 8 hari 3 game. Yeah. Dan 3 game besar semua. Spurs, tengahnya Munchen, terus habis itu Chelsea. Ya, jadi itu ada banyak ya run-run kayak gitu. Tapi menurut gue Everton itu cukup spesial buat gue karena menurut gue bukan cuma breaking a record tapi itu kayak defining moment sih yang kayak jadi ternyata di game Everton itu adalah game dimana kita itu punya late goal ya. Jadi kalau late goal itu sebenarnya yang sebelumnya dipegang sama Kai Havertz di 2023 lawan Brentford ya. Dia di menit 89 juga sebenarnya dengan posisi 0-0 ya, Yeah. 0-0. Nah di game itu juga sama, itu dari Gyökeres dan juga ada Max Doman. Tapi yang khas dari game itu yang benar-benar masih akan terus keinget di kepala gue adalah pertama, di game itu adalah kayak ada wake up call di kepala gue di mana kayak anjir nih kayaknya kita masih bisa gitu. Karena waktu itu gue jujur sering banget putus asa ketika kita ngeliat di City ya, dia punya bukan remaining match sih sebenarnya, lebih kayak
dia punya goal differences ya. Dia Oke. mereka nabung goals for ya, GF mereka kan banyak banget ya. Gue lupa sekarang berapa. Tapi mereka goals for tuh banyak banget dan gue tuh takut banget kalau terakhirnya kita akan ada di posisi harus compete dengan goals for. Oke. Tapi ketika kita main di game yang Everton ini, menurut gue ini kayak realization yang kayak itu kayak nggak pernah Emirates Erup yang kayak gitu lagi. Karena lu bener-bener ngeliatin yang kedua kalinya di season ini adalah pemain lari dari setengah lapangan untuk cetak gol. Karena sebelumnya itu kan itu bentar itu yang sama Neuer di mana ya? Ke Martinelli Neuer tuh Emirates. di Emirates juga ya? Emirates. Tapi itu beda lah, itu ada blundernya. Iya. Tapi itu kan ada bener. blunder. Tapi kalau ini kayak lu bener-bener home run ya. Lu Iya. bener-bener home run dengan posisi Gila. lu adalah anak umur 16 tahun dan 73 hari. Dribble pakai pala jangan lupa. Dribble pakai kepala. Ya, jadi Doman itu buat gue bukan cuma clutch moment, tapi kayak defining moment yang kayak lu masih punya kans loh gitu. Itu gak tau ya, mungkin buat fans yang lain mereka ada yang udah optimis dari awal, ada yang udah emang putus asa gak punya harapan, tapi menurut gue itu ada kayak secercah harapan yang gue punya lagi kayak kita masih bisa loh ada erupting moment kayak gitu. Iya. Dan Iya. Emang Everton sih menurut gue Itu roller coaster sih. dan Match-nya. sarangnya untuk Everton ya karena mengimbangkan City akhirnya kita bisa 3-3 ya. Iya, 3-3 kita akhirnya bisa title race-nya dengan nyaman. Iya. Sampai akhirnya hari ini Premier League bikin postingannya. Bukan dia nggak dibilang Arsenal are the winner, enggak, dia cuma gini. Arsenal cannot be caught again by Manchester City. Anjir. Gak bisa dikejar lagi, Bos. Kelas. Iya. Kelas. Itu kalau gua. Catch me if you can tuh ya. Catch me if you can. Iya. Kalau Bapak? Kalau gua simple ya. Mungkin karena gua adalah orang yang senang menang mutlak. Jadi mungkin gue bisa bilang 2 pertandingan Leeds. Oke. Nyayur banget kan golnya kan. Iya. Gue suka aja tuh ngelihat yang kayak soalnya gini. Gua kalau main PS, difficulty-nya susah cuma bisa menang 1-2 gol. Gue turunin supaya bisa menang 7-8 gol. Iya, Ngerti nggak? Jadi emang kayak pengennya tuh membabi PSP buta ya? gitu. Iya. Jadi gue kayak paling puas ya kalau nonton itu sesimpel kayak ke perasaan sama ke mata gue paling enak aja nontonnya gitu sih. Jadi Golnya banyak gitu. Tapi emang waktu game Leeds itu emang memorable juga sih. Memorable. Terutama buat yang Gyökeres ya. Tapi lu nyadar nggak? Dua-duanya tuh dibuka sama corner loh. Yoi, sadar. Enggak, lu sadar. Di dua-duanya buka corner. Apalagi yang di away-nya Madueke langsung ngegolin. Iya. Lagi corner langsung ngegol. Dan itu tuh setelah lawan enggak, itu gol kedua. Gol pertama Zubimendi. Yang iya. Gol pertama setelah lawan MU banget tuh, setelah lawan MU. Zubimendi itu iya. Padahal si Zubimendi juga habis bikin blunder kan lawan Iya. MU. Tapi dia pay lah. langsung bounce back lawan si Leeds. Itu gue nonton di Bandung tuh gue inget tuh. Oh iya, wait, Leeds yang itu. bener. Itu sih kalau gitu game ya. Game. Gitu ya. Iya, jadi Leeds ya. Leeds. Agregat 9-0. 9-0. Ada juga yang lumayan memuaskan, tapi agregatnya bikin trauma 8-2, Spurs dua-duanya. Itu Agregatnya bikin trauma jadi kayak yaudah Leeds aja deh. tapi itu definisi kita happy nggak sih? Iya, iya. Kita Woi. ngobrol kan dua-duanya kayak bener-bener happy aja, nggak ada beban Bener-bener. banget nonton. Iya. Ya. Kita nonton tidak merasa bahaya. Gitu. Apalagi pas pulang, gue diberi kesempatan untuk ngedis beberapa orang. Menyenangkan sekali tuh di Menyenangkan konten. sekali, tapi Enak in your face, man. gue ngerasa ya musim ini akan sangat gue cherish sih. Iyalah, Iya. gila. Kan di My whole life sih. Arsenal.com juga ada replay match. Mungkin kalau senggang Kita ulang-ulang. bukannya nonton film, gue nonton gituan kali Iya, ya. Gue selalu in Ah, my dan wah break time. gue pokoknya benar-benar kadang-kadang gue juga speechless nih kayak Duman tadi gitu-gitu. Ya, tapi semoga ini bukan menjadi akhir momentum yang menyenangkan buat kita, Yes. tapi More to come lah. menjadi awal-awal kita akan punya momen yang lebih menyenangkan. Kan gue lagi ke bilang, depannya. kalau kita memenangkan 1 atau 2 gelar major di season ini akan menunjukkan dominasi kita 10 tahun ke depan at least. Karena mentality unlock Iya. buat gue. DNA. DNA, DNA kata orang. J-Jax and Alloy, salah. ya kalau gue sih tetap selalu Ya. manifesting yang terbaik aja. Pasti. Dan setelah ini kita punya 2 pertandingan yaitu Crystal Palace Dan- untuk kita ya seremonial lah. Gitu. Iya. Dan setelahnya ada pertandingan yang juga maha penting yaitu Maha penting. Yes. Betul. Semoga aja pokoknya semoga amin. Semoga. Balik lagi yang gue mau mention adalah selamat yang udah dapet tiket nobar 2 pertandingan terakhir Crystal Palace dan Dan final UCL. UCL lawan PSG nanti di Top Golf. See you guys there. Kita rayain Pasti sama-sama gokil. ya, Kita guys. rayain Kita sama-sama. rayain sama-sama. Kita ketawa, kita nangis, kita tidur-tiduran, terserah.
karena ini momen kita season ini. Tapi sekarang kita istirahat dulu, kita sleep tight, ya. Nanti supaya kita bisa ketemu di sana dengan keadaan sehat walafiat. Nggak ada begadang-begadang lagi. Yes. Nggak ada match-match pagi lagi. Lanjut. Dan ingat, gue kadang-kadang kalau nginget PSG match terakhir, abis itu akan ada era kekosongan lagi. Itu sedih loh gue. Walaupun kan ada World Cup ya, yes. tapi kecintaan gue sama klub tuh beda sama kecintaan gue Gue ke setuju country. kehampaan hidup ini. Yes. Klub tuh kayak lebih apa ya, kayak kena aja ke hati gitu loh. Kalau timnas tuh gue rasanya they're just doing their duty gitu loh. Yes. Iya sih. Apalagi bukan timnas Indonesia ya. Betul. Iya. Iya. Oke. Tapi yaudah, ini juga jadi istirahat yang baik kan buat kita Betul. begadang mulu. Betul. Dan sebaiknya kita juga istirahat dulu dari podcast ini, takutnya makin berbusa ya kan? Iya, betul. Oke, jadi sampai ketemu di Top Goal. Come on, you Gunners! Let's go baby.